Activity adalah titik masuk untuk berinteraksi dengan pengguna. Jadi ketika aplikasi itu bersifat interaktif yang memiliki interaksi dengan pengguna, maka dia titik masuknya adalah melalui activity ya. Namun tidak semua aplikasi dia berinteraksi dengan pengguna ya. Sehingga suatu aplikasi dapat terdiri dari sebuah activity atau bisa juga terdiri dari beberapa activity atau bahkan bisa juga tanpa adanya aktivitas atau activity satupun. Untuk aplikasi yang hanya berjalan di background atau latar belakang, maka dia tidak membutuhkan interaksi dengan pengguna ya. Sehingga kita bisa membuat aplikasi tersebut tanpa menggunakan activity. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika aplikasi itu melibatkan interaksi dengan pengguna, maka kita membutuhkan activity ya. Di mana di sini Android dia menggunakan paradigma berorientasi objek. Jadi untuk komponen-komponennya dia juga berorientasi objek. Aktivitas dibuat melalui subclass ya dari kelas activity. Jadi ketika kita membuat activity-activity untuk aplikasi kita, maka dia adalah mewarisi sifat dari kelas activity. Jadi misalkan kita membuat kelas namanya my activity, maka my activity itu adalah child atau anak dari kelas activity, sehingga dia sudah mewarisi sifat-sifat dari activity dan kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan aplikasi yang kita kembangkan. Activity memiliki life cycle, jadi bisa dilihat pada ilustrasi gambar di sini. Ada state ya, semacam state atau kondisi. Ketika activity dijalankan ya, diluncurkan, ya misalkan dengan cara kita menekan icon dari aplikasi itu. Ketika aplikasinya belum berjalan, kemudian kita tekan icon aplikasi, maka dia akan memanggil serangkaian metode-metode callback ini ya. Ada on create, on start, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy dan sebagainya. Metode-metode callbacks ini dia berkaitan dengan activity state-nya atau status dari activity-nya. Ketika pertama kali di launch atau diluncurkan, maka callback yang pertama dijalankan adalah on create. Setelah on create selesai, berikutnya adalah on start. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, pada saat on create, ini dia aplikasinya masih belum terlihat ya. Belum terlihat. Dia masih di load ya, masih proses loading ya. Kemudian pada saat on start, ini aplikasinya sudah mulai terlihat ya. Sudah mulai terlihat, namun kita masih belum bisa berinteraksi dengan aplikasi itu karena aplikasinya masih dalam proses ya. Nah, ketika kita sudah bisa berinteraksi dengan aplikasinya, aplikasi sudah terlihat dan kita sudah bisa berinteraksi, maka kita berada pada on resume ini ya. Ini berarti kita sudah bisa berinteraksi. Jadi aktivitas sudah terlihat dan kita dapat berinteraksi dengan aktivitas tersebut. Jadi dia sudah running di sini ya. Posisinya sedang running ya. Nah, kemudian pada saat dia sedang running, ada kalanya activity berpindah ke belakang ya. Ada activity lain yang menumpuknya. Jadi misalkan kita berubah dari halaman 1 ke halaman kedua, di mana halaman 1, jadi misalkan ini adalah halaman 1,
kemudian kita tekan tombol, kemudian dia berubah menjadi halaman 2, sehingga halaman 1 ini dia akan ditimpa oleh halaman 2. Misalnya seperti ini ya. Sehingga halaman 1 di sini sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah halaman kedua. Pada saat dia ditimpa oleh aktivitas lain, maka statusnya dia akan memanggil on pause ya. Dia akan dihentikan prosesnya, dia akan dihentikan. Namun pada callback on pause ini ada kemungkinan activity masih terlihat sebagian ya. Terlihat sebagian atau mungkin sudah tidak terlihat ya. Jadi ketika dia masih terlihat sebagian pun dia statusnya adalah on pause dan dia tidak bisa berinteraksi dengan pengguna. Yang bisa berinteraksi dengan pengguna adalah aktivitas yang berada di atasnya ya. Jadi konsep activity pada Android itu dia semacam tumpukan ya atau stack. Jadi misalkan pertama-tama ketika aplikasi kita jalankan, dia menjalankan activity 1 misalnya ya. Kemudian kita menekan tombol yang mengakibatkan activity 1 ditimpa oleh activity 2 ya. Activity 2. Sehingga activity 1 di sini dia tidak terlihat lagi, yang terlihat di layar adalah activity 2. Ketika activity 1 sudah tidak terlihat sama sekali, maka dia akan masuk kepada on stop ini ya. Dia akan memanggil callback on stop. Ini tidak terlihat ini. Sudah tidak terlihat sama sekali activity-nya. Jadi dia sudah tertimpa 100%, tidak dapat kita lihat ya. Kemudian dari dua kondisi ini ya, ketika dia on pause dan on stop, ada kalanya kita bisa kembali lagi ke activity yang tadi ya. Jadi ketika dia on pause artinya masih terlihat sebagian, kemudian pengguna kembali lagi ke activity tersebut, maka dia bisa langsung ke status callback on resume ya. Dari on pause dia bisa langsung ke on resume. Sedangkan dari on stop itu dia tidak bisa ke on resume, tapi dia harus melalui proses memanggil callback on restart, kemudian kembali lagi ke callback on start, kemudian baru dia on resume sehingga dia bisa berinteraksi lagi dengan pengguna. Jadi misalkan kasus yang ini ya, activity 1 ditimpa oleh activity 2, kemudian user menekan tombol back ya pada handphonenya. Ketika user menekan tombol back, ini ditekan ya, tombol backnya ditekan, maka activity 2 akan di-destroy oleh Android operating system ya, sehingga menyisakan activity 1. Activity 2 dia akan di-destroy. Jadi ini semacam tumpukan ya. Jadi tumpukannya bisa sangat banyak sekali ya. Activity 1, 2, 3 dan seterusnya sampai banyak sekali. Namun ketika activity jumlahnya sudah sangat banyak, tentu saja akan terbentur dengan kapasitas memori ya. Ketika dia memorinya sudah hampir penuh, khususnya jika HP-nya RAM-nya hanya sedikit, maka ada kemungkinan activity-activity yang di bawah, tumpukan yang di bawah, pada saat dia on stop atau on pause, ketika ada aplikasi yang butuh memori, bisa saja dia akan di-kill ya, akan di-kill oleh sistem operasi Android untuk membebaskan ruang memori ya. Ketika dia sudah di-kill oleh Android operating system, ketika pengguna ingin kembali ke activity tersebut, maka dia akan kembali melalui callback on create. Jadi baik untuk yang on pause maupun on stop, ketika dia sudah di-kill oleh Android,
maka dia akan kembali lagi ke onCreate. Kemudian fase akhir dari aplikasi ketika activity sudah selesai atau di-destroy oleh sistem, maka dia akan memanggil callback onDestroy. Setelah itu activity-nya akan shutdown ya, akan hilang dia, dibebaskan dari memori.